Cerita dimulai di Yunzhou di sebuah hotel bintang 5 yang super mewah. Di dalam, seorang wanita berambut merah bernama Jia Yao keluar dari kamar mandi dengan berbalut handuk. Di ruangan lain, seorang pria bernama Fang Qiao sedang mengendus sepotong pakaiannya. Tapi tiba-tiba, bel pintu berbunyi dan seseorang mengumumkan bahwa makanan telah tiba. Ternyata pengantar makanannya adalah protagonis kita yang sedang melakukan pekerjaannya. Jadi Fang Qiao membuka pintu dan sangat terkejut melihat pria kita berdiri di sana. Tepat setelah itu, Jia Yeo keluar dari kamar dan bertanya pada pria itu apakah dia mengambil pakaiannya. Pahlawan kita benar-benar terpana oleh pemandangan itu dan menjatuhkan tasnya. Melihat reaksinya, Fang Qiao menjadi sangat marah dan mulai memaki-maki protagonis kita. Di tengah pertengkaran itu, Jia Yeo memanggilnya sayang, membuat semua orang bingung. Fang Qiao kemudian menyadari situasinya dan mengejeknya, mengatakan suaminya yang tidak berguna adalah seorang pengantar makanan. Pria kita kemudian mengingat bagaimana dia diperlakukan seperti sampah selama 3 tahun di rumah keluarganya. Kembali ke masa kini, dia menghadapinya, bertanya mengapa dia selingkuh darinya. Jia Yao dengan dingin menjawab bahwa itu karena dia hanyalah seorang pengantar makanan yang tidak berguna. Dan untuk memperburuk keadaan, dia memperkenalkan Fang Qiao sebagai tuan muda kaya dari keluarga yang berkuasa. Jia Yao kemudian mempermalukannya, mengatakan bahwa hanya pria seperti Fang Qiao yang pantas untuknya, bukan pecundang miskin. Sebagai puncaknya, Fang Qiao menawarinya peringkat bintang 5 jika dia berlutut dan mengakui kesalahannya. Pria kita menolak, menyebut mereka berdua tidak tahu malu, dan mempertanyakan apakah menjadi kaya memberi mereka hak untuk bertindak seperti itu. Fang Qiao kemudian mengabaikan protagonis kita dan mencoba mendekati Jia Yeo. Tapi pahlawan kita bertindak cepat, meraih tangan pria itu dan menghentikannya. Melihat ini, Jia Yao marah besar dan berteriak agar Ye Chen segera melepaskan pria itu. Dia mengancam akan memanggil keamanan jika dia tidak pergi sekarang juga. Dengan itu, Ye Chen teringat bagaimana semuanya dimulai dengan kakeknya yang mengatur seorang istri untuknya. Dia teringat saat pertama kali melihat Jia Yeo masih di dalam mobil. Dulu, dia berpikir akan memiliki kehidupan yang panjang dan bahagia dengannya. Tapi kembali ke kenyataan, dia menyadari itu semua hanyalah ilusi dan memperingatkannya bahwa dia akan menyesali ini. Saat dia pergi, Gio tertawa, mengatakan penyesalan terbesarnya adalah memiliki suami yang tidak berguna sepertinya. Di luar dengan skuternya, protagonis kita mendapat telepon di ponselnya. Itu adalah seorang pria yang memberitahunya bahwa ujian 3 tahunnya sebagai menantu keluarga Wong telah berakhir. Oleh karena itu, misi pahlawan kita selanjutnya adalah ujian bisnis di kota besar. Selain itu, pria itu memberitahunya bahwa tuan tua membeli grup Huaxing dan menunjuknya sebagai ketua. Pria itu kemudian bertanya tentang nona muda, tetapi pahlawan kita mengatakan dia tidak pantas untuk keluarganya. Laedrio tiba di rumah dan menemukan pemandangan yang tak terduga. Dia melihat pria kita sedang mengemasi barang-barangnya dan bertanya, apakah dia kabur dari rumah karena hal sepele. Jiayo bahkan mengejeknya, mengatakan dia makan dan tinggal di sana secara gratis, jadi dia seharusnya menerimanya saja. Tapi Ye Chen meledak dan meluapkan semua penghinaan yang dideritanya selama 3 tahun di hadapannya. Dia berteriak bahwa dia menahan semua itu karena dia peduli padanya, tapi dia tidak akan tahan lagi. Dengan api di matanya, protagonis kita akhirnya meminta cerai, membuat wanita itu terkejut. Dia tidak percaya dengan keberaniannya dan masih mencoba menyalahkannya, menyebutnya tidak berguna. Jaiyo mencoba mengancamnya, mengatakan dia akan kehilangan apartemen mewah dan mobilnya, tapi dia tidak peduli. Karena marah, dia setuju untuk bercerai dan mengeluh tentang kakeknya yang menikahkannya dengan seorang pecundang. Protagonis kita kemudian menyarankan agar mereka menyelesaikan semuanya di balai kota keesokan paginya. Namun, dia membuat alasan, mengatakan bahwa besok adalah hari ulang tahun neneknya yang ke-80. Dia juga mengklaim perlu membahas masalah ini dengan keluarga terlebih dahulu, karena ini adalah perjanjian lama. Saat pahlawan kita berjalan pergi, dia berteriak bahwa dia akan menyesalinya dan akan kembali merangkak. Begitu dia meninggalkan gedung, pahlawan kita mendapat telepon yang mengatakan mobilnya menunggunya di tikungan. Dan saat dia berbelok, dia disambut oleh armada Rolls-Royce dan beberapa pria berjas yang memanggilnya tuan muda. Meskipun hujan, salah satu pria menawarkan payung, tetapi protagonis kita menolak tawaran itu. Dia mengatakan air hujan mungkin bisa membantunya menjernihkan pikiran setelah semua yang terjadi. Kemudian, salah satu bawahannya memakaikan mantel padanya, dan pria kita akhirnya mengatakan sudah waktunya untuk pergi. Konvoi mobil mewah itu melaju kencang, menarik perhatian semua orang di jalan. Orang-orang terkejut melihat begitu banyak Rolls-Royce bersamaan, dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi.
Bahkan Jiao di sini mendengar suara bising dari jendelanya dan bertanya-tanya apakah ada orang penting yang datang. Di dalam mobil, protagonis kita merenungkan identitas aslinya. Karena dunia tidak mengetahuinya, tetapi keluarga Y adalah yang paling misterius dan kaya dari semuanya, dengan kekayaan 100 miliar dolar. Segera setelah itu, pria kita dibawa ke helikopter yang sudah menunggunya. Ternyata para pewaris keluarga Y menjalani pelatihan ketat sejak usia 3 tahun. Selain itu, para tetua keluarga memberi mereka ujian khusus untuk membangun karakter mereka. Dan 3 tahun lalu, kakeknya mengirimnya ke keluarga Wong sebagai orang biasa untuk tes identitas. Dulu, dia dengan sukarela menerima tantangan itu, tapi sekarang keadaan telah berubah total. Meskipun merasakan sakit, air mata mengalir di wajahnya, ujiannya akhirnya selesai, dan anak buahnya menyambutnya kembali. Dan sekarang, berdiri di depan sebuah rumah besar yang megah, pahlawan kita menyatakan dengan keyakinan bahwa Yi Chen telah kembali. Sementara itu, keesokan harinya pukul 10 pagi, keluarga Wang berkumpul di area Villa Shishan untuk sebuah pesta. Di sana, Nenek Jia Yao, pemimpin keluarga Wang, menyadari ketidakhadiran pria kita dan menyebutnya pecundang. Jia Yao menjadi malu dan berbohong, mengatakan dia mungkin pergi bekerja agar tidak menimbulkan kecurigaan. Tapi sepupunya, Wang Yuanyuan dan Wang Xiaoji, mulai mengejeknya karena pekerjaannya sebagai pengantar makanan. Mendengar ejekan itu, sang nenek menjadi sangat marah dan menuntut mereka segera membawa protagonis kita, mengatakan dia tidak punya sopan santun. Karena tidak ada jalan keluar, Jia Yao memutuskan untuk memberitahu semua orang bahwa mereka sebenarnya akan bercerai. Wanita tua itu terkejut dan berteriak, bertanya siapa yang memberi mereka izin untuk itu karena pernikahan itu sudah diatur. Jia Yao kemudian mulai menangis dan berbohong bahwa Yi Chen selingkuh darinya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Neneknya termakan kebohongan itu dan menjadi murka, menyebut pahlawan kita binatang karena mengkhianati cucunya. Salah satu sepupu bahkan berbisik kepada Jia Yao bahwa tidak mengherankan dia mencari orang lain karena Jia Yao bahkan tidak pernah menyentuhnya. Meski begitu, wanita tua itu tidak peduli dan bersikeras, dia tidak punya hak untuk melakukan itu. Dia memerintahkan mereka untuk segera meneleponnya agar dia bisa memberikan hukuman keluarga. Dengan patuh, Jia Yao mengeluarkan ponselnya untuk menelepon, dan di ujung sana, protagonis kita menjawab. Jia Yao memberitahunya bahwa neneknya ingin bertemu dengannya, tetapi pahlawan kita menolak untuk pergi. Dia kemudian menutup teleponnya, membuatnya sangat marah pada kelancangannya. Dia memberitahu wanita tua itu bahwa dia tidak akan datang, dan sang nenek menjadi semakin jengkel dengan kekurang ajarannya. Jadi, neneknya menyuruh sepupunya, Shi Jie, untuk menjemputnya dengan paksa, dan pria itu menyukai ide untuk menghajarnya. Saat sepupu itu pergi dengan percaya diri, keluarga Wang menunggu untuk melihat bagaimana kelanjutannya. Wanita tua itu kemudian mengambil kesempatan untuk membuat pengumuman penting kepada semua orang. Dia mengungkapkan bahwa seorang ketua baru yang misterius mengambil alih grup Huaxing baru kemarin. Dan karena keluarga Wong memiliki kontrak senilai 70 juta dolar yang dipertaruhkan, mereka harus menyenangkan bos baru itu. Sementara itu, salah satu anak buah pahlawan kita bertanya mengapa dia masih mengenakan seragam pengantar makanan. Pria kita menjelaskan bahwa hari ini adalah hari terakhir kontraknya, dan dia harus menyelesaikan apa yang telah dimulainya. Karena belum waktunya untuk mengungkapkan identitasnya, dan lebih baik mengamati musuh-musuhnya dari bayang-bayang. Pada saat itu, Xiaoji menelepon protagonis kita dan bertanya di mana dia agar mereka bisa bicara. Pahlawan kita kemudian memberitahunya bahwa dia sedang mengantar pesanan di komplek perumahan Elviwon. Xiaoji menyeringai jahat dan menyuruhnya menunggu di sana karena dia sedang dalam perjalanan. Tepat setelah itu, sepupu itu mempercepat mobilnya dengan niat jelas untuk menabrak pria kita. Xiaoji menyuruh pahlawan kita untuk masuk ke mobil karena nenek ingin bertemu dengannya. Tapi pria kita memperingatkannya bahwa tidak ada yang akan menghentikan perceraian itu. Sepupu itu marah dan mengatakan bahwa nenek ingin menerapkan hukum keluarga. Dia menuduhnya selingkuh dan mengatakan itulah sebabnya dia pantas diberi pelajaran. Protagonis kita kemudian melepas helmnya dan bertanya apakah Jia Yao yang mengatakan itu. Setelah mendengar konfirmasi, dia tidak bisa menahannya. Dan kemudian pria kita mulai tertawa terbahak-bahak membuat sepupunya benar-benar bingung. Segera setelah itu, dia menjadi serius dan menyebut Jia tidak tahu malu karena berbohong. Shaji terkejut oleh tatapannya yang mengintimidasi, yang terlihat seperti tatapan seorang atasan. Meski begitu, sepupu itu menyuruhnya masuk ke mobil, tapi pahlawan kita menolak sekali lagi. Xiaoji membuka pintu mobil untuk menyelesaikan masalah dengan tinjunya. Dan setelahnya, dia menerjang maju untuk mencoba memukul jagoan kita.
Namun jagoan kita dengan mudah menghindar dan bahkan menampar wajah sepupu itu. Merasa terhina, pria itu mengeluarkan pisau dan mengancam akan menghabisi jagoan kita. Tapi dia bahkan tidak bergeming dan menghindari serangan itu tanpa kesulitan sedikit pun. Kemudian jagoan kita membalas dengan sebuah pukulan telak ke wajah sepupunya. Sambil terbaring di tanah, Xiaoji mendengar jagoan kita berkata bahwa dia bukan lagi anjing suruhan keluarga Wang. Karena mulai sekarang, tak ada yang bisa seenaknya memerintahnya kecuali dia mengizinkannya. Karena kalah, sepupu itu hanya bisa mengancam jagoan kita saat dia pergi. Sementara itu, pesta ulang tahun masih berlangsung di Hotel Wanhao. Keluarga Wang melihat mobil Xiaoji tiba dan menunggu dengan tidak sabar. Sang nenek bahkan memuji kecekatan cucunya, mengira dia membawa jagoan kita bersamanya. Namun yang mengejutkan semua orang, pria itu keluar dari mobil dalam keadaan babak belur dan berlari ke neneknya. Terkejut, dia bertanya siapa yang menyerangnya, dan dia langsung menyalahkan suami tak berguna Jia Yao. Ayah Wang Xiaoji, Wang Jikyang, menjadi murka dan bersumpah akan menghancurkan jagoan kita. Sepupu itu menyarankan untuk memanggil polisi, tetapi sang nenek punya rencana lain. Katanya itu akan memalukan dan dia akan menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Wanita tua itu lalu menyuruh Jikyang untuk menggunakan koneksi dunia bawahnya untuk memberinya pelajaran. Setengah jam kemudian, jagoan kita sedang mengantarkan pesanan di komunitas Huaiyuan. Dan di sana, dia dikelilingi oleh dua preman yang menyuruhnya ikut dengan mereka tanpa membuat keributan. Jagoan kita langsung sadar orang-orang itu dikirim oleh keluarga Wang dan menolak pergi. Jadi para preman itu menyerangnya dengan perintah untuk mematahkan tangannya terlebih dahulu. Tapi pertarungan berakhir bahkan sebelum dimulai, dengan kedua preman itu tergeletak di tanah, berteriak kesakitan. Jagoan kita kemudian berjalan pergi dengan tenang, lega karena pekerjaannya tidak terganggu. Namun salah satu pria itu bangkit, matanya merah karena marah dan menyuruhnya berhenti. Preman itu kemudian memegangnya dari belakang, mencoba menghentikannya pergi. Namun jagoan kita hanya khawatir dengan makanannya, yang untungnya tidak rusak. Setelah itu dia pergi dengan skuternya untuk melakukan pengantaran terakhir hari itu. Pesta ulang tahun Nyonya Besar Wang sedang berlangsung meriah di Hotel Wanhao yang mewah. Sementara itu, Wang Jikyang memberitahu ibunya bahwa preman yang disewanya dihajar habis-habisan oleh Ye Chen. Mendengar ini, sang matriark menjadi kesal dan bertanya-tanya, apakah menantu tak berguna itu diam-diam ahli bela diri? Saat itu seorang pria mengumumkan bahwa Ma Kun, bos besar perusahaan pengiriman, telah tiba untuk memberi hormat. Wang Jikyang langsung mengenalinya sebagai bos MC kita dan berbisik kepada ibunya bahwa dia punya ide. Setelah itu, Ma Kun memperkenalkan diri dan memberikan sebotol anggur yang sangat mahal sebagai hadiah untuk yang berulang tahun. Dia mengucapkan terima kasih dengan terpaksa dan Ma Kun menyadari suasana hatinya yang buruk. Wanita tua itu berkata keluarganya sedang menghadapi masalah. Dengan itu, Wang Jikyang menarik Ma Kun ke samping dan mulai menceritakan semua tentang Ye Chen kepada pengusaha itu. Dia berbohong terang-terangan, mengklaim pria itu selingkuh dan bahkan melukai putranya, membuat sang bos sangat terkejut. Wang Jikyang berpura-pura tidak bersalah seolah-olah tidak ada yang bisa dia lakukan, tetapi kemudian langsung menyarankan agar sang bos bisa membantunya. Dan dia pun mengungkapkan bahwa Ye Chen bekerja sebagai kurir untuk perusahaan Ma Kun, yang sangat mengejutkan. Ingin menjilat keluarga kaya itu, Ma Kun mengambil tanggung jawab penuh dan berkata dia akan menangani semuanya secara pribadi. Karena itu, sang bos menelepon seorang karyawan dan menyuruhnya membuat pesanan pengiriman palsu ke Hotel Wanhao. 15 menit kemudian, jagoan kita tiba dengan skuternya di depan tempat pesta, sama sekali tidak sadar. Ye Chen kemudian mengambil ponselnya dan menelepon Ma Kun, memberitahukan bahwa makanan yang dipesannya telah tiba. Dengan senyum licik, Ma Kun menyuruh Ye Chen untuk membawa pesanan itu langsung ke dalam aula pesta. Jagoan kita merasa ini aneh dan mengatakan bahwa kurir tidak diizinkan masuk, tetapi kemudian dia mengenali hotel itu. Di seberang telepon, Ma Kun dan Nyonya Besar Wang hanya saling bertukar pandang jahat dan senyum licik. Mengubah nadanya, dia berpura-pura setuju dan menyuruh kurir itu menunggu di pintu masuk hotel untuk menyerahkan pesanan. Curiga dengan seluruh situasi, jagoan kita masuk ke aula dengan tas pengiriman di tangan. Begitu dia masuk, dia melihat bosnya bersama keluarga Wang dan langsung menyadari dia telah masuk ke dalam jebakan. Di depan semua orang, Ma Kun menunjuk pemuda itu dan meneriakinya untuk melepas seragamnya dan menyerahkan lencananya. Ye Chen benar-benar bingung dan dengan tatapan tidak ramah bertanya ada apa sebenarnya. Wang Xiaoji muncul dan menyebutnya bodoh karena tidak mengenali bosnya sendiri, Ma Kun. Ma Kun menyeringai mengejek dan berkata, jika dia tidak percaya, dia akan menyuruh manajer yang mempekerjakannya untuk meneleponnya. Dan begitu saja, telepon Ye Chen berdering,
Itu adalah manajernya, memberitahunya bahwa dia dipecat karena menyinggung presiden perusahaan. Jagoan kita frustrasi karena dia ingin berhenti kerja dengan baik-baik, tapi sekarang semuanya berantakan. Tanpa ada lagi yang bisa dilakukan, dia mulai membuka resleting jaket pengirimannya di depan semua orang. Wang Jikyang dan putranya mulai tertawa dan menghinanya, bertanya kemana perginya semua kesombongannya. Saat dia melepas jaket, Ye Chen dengan tenang bertanya apakah kontrak agensi Makun tidak akan berakhir tahun ini. Makun terkejut dan bertanya bagaimana dia tahu itu, tetapi dengan cepat menambahkan bahwa itu bukan urusannya. Jagoan kita tersenyum dan memberitahunya bahwa dia tidak perlu pergi ke ibu kota lagi, karena dia tidak akan lagi menjadi agen perusahaan. Makun menjadi marah dan berteriak, bertanya dia pikir dia siapa, dan kemudian menyombongkan persahabatannya dengan sang CEO. Melihat keberanian pemuda itu, Nyonya Besar Wang kehilangan kesabarannya dan menyuruhnya berlutut di tempat. Dia menuduhnya selingkuh dan memukuli cucunya, dan menyatakan dia akan memberikan hukuman keluarga di depan semua orang. Ye Chen tersenyum miring dan bertanya, mengapa dia harus berlutut, menyuruh sang matriark untuk terus bermimpi. Wanita tua itu mengingatkannya bahwa 3 tahun lalu, dia berjanji akan menerima hukuman keluarga jika dia melakukan kesalahan. Jagoan kita meletakkan tangan di dadanya dan memastikan janjinya masih berlaku karena dia adalah pria yang memegang kata-katanya. Puas dengan jawabannya, Wang Jikyang memerintahkan anak buahnya untuk membawa penggaris naga raksasa milik keluarga. Sesaat kemudian, salah satu anak buahnya muncul memegang penggaris emas dengan kepala naga di ujungnya. Para tamu terkejut, berbisik bahwa dipukul dengan benda itu pasti sakit setidaknya selama 3 hari. Nyonya Besar Wang, dengan tatapan penuh kebencian, memerintahkan Wang Jikyang untuk memukul Ye Chen 20 kali dengan benda itu. Tiba-tiba, ayah Jia Yao maju, mengatakan itu salahnya karena tidak mendisiplinkan menantunya, dan dia akan melakukannya sendiri. Tapi sebelum dia bisa melakukan apa-apa, Jia Yao muncul entah dari mana dan merebut penggaris itu, mengatakan dialah yang akan memukul suaminya. Jagoan kita menatapnya, berpikir bahwa selain diselingkuhi dan difitnah, sekarang istrinya sendiri ingin menganiayanya. Ye Chen berkata dengan sinis bahwa dia menikahi istri yang benar-benar setia, dan Jia Yao hanya menggerutu. Dia mengklaim bahwa sebagai istrinya, hanya dia yang boleh memukulnya. Karena membiarkan orang lain melakukannya akan membuatnya malu. Wang Xiaoji sama sekali tidak suka ini, dan mencoba merebut kembali penggaris itu dari sepupunya, yang terkejut dengan tindakannya. Dengan marah, sepupu itu berteriak bahwa dia akan menghancurkan wajah jagoan kita dan mengangkat penggaris itu untuk memukul. Namun, Ye Chen jauh lebih cepat dan berhasil menghindari pukulan itu pada detik terakhir, membuat sepupunya tertegun. Memanfaatkan kesempatan, jagoan kita melayangkan pukulan telak tepat di wajah Wang Xiaoji, membuatnya terpental. Rahang para tamu ternganga, tidak percaya bahwa menantu keluarga itu baru saja menghajar sang pewaris. Nyonya Besar Wang sangat marah dan berteriak bahwa ada banyak bos dan direktur yang hadir yang bisa membuatnya ditangkap saat itu juga. Dia membela diri, mengatakan bahwa semua orang melihat Wang Xiaoji menyerangnya lebih dulu, dan dia hanya membela diri. Ayah Jia Yao menuduhnya sebagai pria tak terhormat karena mengingkari janjinya untuk menerima hukuman keluarga. Jagoan kita menjelaskan bahwa dia akan menerima hukuman itu, tapi syaratnya adalah jika dia memang telah berbuat salah. Sang matriark kemudian berteriak bahwa dia berselingkuh dari Jia Yao dan menyerang cucunya, bertanya apakah itu belum cukup. Ye Chen balas berteriak bahwa selama 3 tahun dia mencintai cucunya, dan bahwa pezina yang sebenarnya adalah Jia Yao yang pergi ke hotel dengan Fang Chao. Para tamu mulai bergosip tentang Fang Chao, dan rumor bahwa keluarga Wang menginginkannya sebagai menantu mereka. Putus asa, Jia Yao memohon agar mereka tidak mendengarkan dan mengarang cerita bahwa dia bertemu dengan Fang Chao untuk membahas bisnis. Jagoan kita mendesak Jia Yao, bertanya apakah pertemuan bisnis memerlukan kamar hotel dan jubah mandi. Kebetulan Fang Chao sendiri tiba di pesta pada saat itu juga, mengejutkan semua tamu. Membawa hadiah ulang tahun, dia mendekati kelompok itu dan bertanya apa yang sedang terjadi. Jia Yao berlari ke arahnya, berpura-pura menjadi korban, dan mengatakan bahwa Ye Chen menuduhnya berselingkuh dengannya. Sambil memeluk gadis itu, Fang Chao memberitahu semua orang untuk tidak mendengarkan pria itu dan mengatakan bahwa mereka tidak bersalah. Dia kemudian menantang Ye Chen untuk menunjukkan bukti apapun, sambil berpikir dalam hati bahwa dia sudah menghapus semua bukti. Mengalihkan pembicaraan, dia mengatakan fitnah itu karena alasan lain dan mengungkapkan bahwa pria itu juga seorang kurir pengantar. Fang Chao berbohong, mengatakan sikap kurir itu buruk dan dia melempar makanan ke tanah, itulah sebabnya dia memberinya ulasan buruk.
Dengan senyum kemenangan, dia menunjuk ke arah Ma Kun dan mengatakan sang bos bisa mengonfirmasi semuanya di catatan perusahaan. Ma Kun mengeluarkan ponselnya dan mengonfirmasi ulasan negatif bintang 1, persis seperti yang dijelaskan pria kaya itu. Para tamu mulai menyebut protagonis kita orang kelas rendah yang hanya ingin balas dendam. Tanpa terpengaruh, Ye Chen menatap pasangan itu dan bertanya apakah mereka tidak akan menjelaskan alasan dia melempar makanan. Jia Yao menuduhnya tidak berdedikasi pada pekerjaannya dan memiliki kemampuan yang buruk dalam menangani tekanan. Protagonis kita tertawa terbahak-bahak padanya, bertanya-tanya harapan apa yang mungkin masih tersisa untuknya. Dari sana, dia beralih ke Nyonya Tua Wang dan bertanya apakah dia punya bukti bahwa dia selingkuh. Dihadapkan dengan pertanyaan itu, Nyonya Tua Wang terdiam dan Jia Yao membuang muka, tidak tahu harus berkata apa. Sang matriark lalu berkata, karena tidak ada yang punya bukti, mereka harus melupakan masalah perselingkuhan, tapi tidak dengan penyerangan itu. Protagonis kita membalas bahwa Wang Xiaoji menyerangnya dengan senjata dan mengancam akan memanggil polisi untuknya. Neneknya menjadi marah, menuduhnya menjadi berani setelah menumpang hidup dari keluarganya selama 3 tahun. Ye Chen meyakinkannya, mengatakan dia selalu menghormatinya dan berjanji tidak akan menimbulkan masalah bagi cucunya. Kemudian, dengan tatapan serius, dia mengungkapkan satu-satunya permintaannya agar neneknya akhirnya menyetujui perceraiannya. Wanita tua itu memulai pidatonya, mengatakan pernikahan itu adalah keinginan mendiang suaminya, itulah sebabnya dia mempertahankannya. Mendengar ini, para tamu pesta mulai berbisik di antara mereka sendiri tentang situasi keluarga Wang. Sang matriark melanjutkan, memuji cucunya sebagai wanita tercantik nomor 1 di kota, dan mengatakan Ye Chen tidak pantas untuknya. Dia mengumumkan tidak akan lagi mengikuti keinginan suaminya dan mengusir Ye Chen dari keluarga saat itu juga. Wang Jikyang sangat gembira dengan keputusan itu dan memanggil pelayan untuk menyajikan minuman bagi semua orang untuk merayakannya. Para tamu segera memberi selamat kepada keluarga karena telah menyingkirkan menantu yang tidak berguna dan berkata, Jia Yao pantas mendapatkan seseorang yang lebih baik. Ibu Jia Yao, Sulan, kemudian mengungkapkan bahwa selama 3 tahun pasangan itu tidur di kamar terpisah tanpa kontak apapun. Dia berteriak agar semua orang mendengar bahwa putrinya masih suci, membuat Jia Yao sangat malu dengan pengungkapan itu. Protagonis kita hanya menyaksikan seluruh adegan itu berlangsung dengan tatapan dingin dan jauh, memproses penghinaan publik itu. MC kita berpikir dalam hati bahwa ini adalah pilihan Jia Yao, diperlakukan seperti komoditas oleh keluarganya sendiri. Dia mengambil segelas anggur dan memberi selamat kepada mantan istrinya, karena akhirnya bebas mencari seseorang yang selevel dengannya. Jia Yao dengan aura superioritas mengatakan bahwa jika dia berlutut dan memohon, mungkin dia akan mempertimbangkan kembali perceraian itu. Ye Chen sangat marah dan bertanya mengapa dia yang harus memohon, padahal dialah yang selingkuh lebih dulu. Dihadapkan dengan keberaniannya, dia hanya memiringkan gelas anggur di tangannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sesaat kemudian, dia melemparkan seluruh isi gelas ke wajah Jia Yao dan berteriak tepat di depannya bahwa dia tidak pantas. Jia Yao benar-benar tercengang oleh sikap mantan suaminya dan berteriak bahwa dia benar-benar sudah gila. Dia kemudian berlari ke neneknya untuk mengeluh bahwa perceraian saja tidak cukup sebagai hukuman bagi protagonis kita. Wang Xiaoji memamerkan wajahnya yang memar dan setuju bahwa mereka perlu memberi pelajaran pada pria itu. Dengan itu, sang matriark memberikan pidato, mengatakan Ye Chen menyia-nyiakan 3 tahun hidup cucunya. Karena ini, wanita tua itu meminta bantuan dari semua orang penting di pesta untuk benar-benar menghancurkan hidup protagonis kita. Para tamu mulai bergosip tentang keputusan keluarga Wang, bertanya-tanya apakah itu benar-benar seserius itu. Pada saat itu, Fang Chao turun tangan dan mengatakan dia akan mendukung keluarga dengan melarang Ye Chen menginap di hotel manapun di kota. Pria itu bahkan mengejek protagonis kita, mengatakan dia akan tidur dengan mantan istrinya dan akan membuatnya memohon berlutut. Tepat setelah itu, pria lain bernama Zhong Wei menawarkan bantuan, berjanji bahwa Ye Chen tidak akan menemukan pekerjaan di restoran manapun. Ma Kun, mantan bos Ye Chen, juga muncul dan menjamin pemuda itu tidak akan bisa bekerja sebagai pengantar barang lagi. Protagonis kita tidak terpengaruh sama sekali dan dengan tenang bertanya apakah ada sektor lain yang akan memboikotnya. CEO sebuah perusahaan pengecut berdiri dan mengatakan bahwa bar dan klub malam juga tidak akan mempekerjakan pemuda itu. Dihadapkan dengan situasi ini, Wang Xiaoji mengingatkan semua orang bahwa Ye Chen tahu cara berkelahi dan mungkin mencoba menjadi pengawal untuk orang kaya. Mendengar itu, para tamu terdiam, karena tidak ada seorang pun di sana yang mengenal setiap orang kaya di kota.
Tapi seorang pria misterius muncul dengan seringai di wajahnya, seolah-olah dia bisa menyelesaikan masalah itu. Tiba-tiba, seorang wanita cantik memasuki pesta, menarik perhatian semua orang dengan kecantikannya. Salah satu pengusaha menjadi pucat saat melihatnya, dan bergegas untuk meminta maaf karena tidak menyambutnya lebih awal. Makun praktis meneteskan air liur melihat wanita itu, dan meminta pres di ruang untuk segera memperkenalkan mereka. Pria itu kemudian memarahinya karena tidak mengenali wakil presiden terkenal dari grup Hua Chenin, Kyun Hong-yeon. Pengungkapan bahwa wanita ini adalah wakil presiden dari grup yang begitu kuat membuat semua orang terkejut. Selain itu, mereka berkomentar bahwa meskipun presiden grup itu misterius, Kyun Hong-yeon sangatlah kuat. Protagonis kita menyaksikan semuanya dari kejauhan, berpikir dengan sedikit seringai bahwa ini adalah perusahaannya. Wang Jikyang mendekati wanita itu dan mengatakan bahwa dialah satu-satunya yang mengenal semua orang kaya di kota. Makun setuju dengan cengiran konyol, mengatakan itulah sebabnya semua pria kaya ingin mengenalnya. Wanita itu menatapnya dengan jijik atas komentar itu, dan pria itu dengan cepat meminta maaf karena berbicara tidak pada tempatnya. Meski begitu, Makun terus meneteskan air liur dan berpikir dalam hati bahwa dia pasti menggunakan beberapa trik untuk naik begitu tinggi. Dari sana, Wang Jikyang secara resmi meminta Kyun Hong-yeon untuk membantu mereka menghancurkan hidup Ye Chen. Dihadapkan dengan permintaan itu, wanita itu hanya mengeluarkan kotak rokoknya tanpa menunjukkan reaksi apapun. Sesaat kemudian, dia dengan elegan menarik sebatang rokok dari kotaknya dan meletakkannya di bibirnya. Seketika, beberapa pria mengulurkan pemantik api mereka kepadanya, membuktikan pengaruhnya yang luar biasa. Namun, wanita itu sama sekali mengabaikan pemantik api dan semua pria yang mengelilinginya dengan tatapan kagum. Dengan senyum percaya diri, Kyun Hong-yeon menyuruh protagonis kita mendekat, menghampiri wakil presiden HIV, perusahaannya sendiri, dan bertanya apa yang diinginkan wanita itu. Menatap lurus ke matanya, wanita itu meminta pahlawan kita untuk menyalakan rokoknya. Langkah ini membuat semua tamu tercengang, tidak dapat mengerti mengapa dia mau meladeninya. Tanpa terpengaruh, protagonis kita memberikan jawaban singkat bahwa dia tidak punya pemantik, membuatnya terkejut. Para pria marah dengan keberanian pemuda itu menolak permintaan dari Dewi yang paling didambakan di kota. Mendengar itu, Kyun Hong-yeon berdiri dan berhadapan langsung dengan pemuda itu untuk menangani situasi. Dia kemudian menanyakan namanya, tetapi pria itu pura-pura bodoh. Protagonis kita menjawab dengan sinis, bertanya apakah dia tidak mendengar ketika namanya sudah disebutkan. Wang Jikyang mencoba membela kehormatan wanita itu, tetapi dia menghentikannya dengan gerakan tangan sederhana. Dia kemudian mendekat ke Ye Chen dan berkata, dia akan memberinya jalan keluar karena nama belakangnya. Dia menilainya lalu mengundangnya untuk menjadi pengawal pribadinya. Pada saat yang sama, para tamu mulai bergosip, bertanya-tanya apakah wanita berkuasa itu tertarik padanya. Dari kejauhan, Jia Yao menyaksikan adegan itu dengan cemburu, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Wang Jikyang mengambil kesempatan itu dan menanyakan nama lengkap presiden baru kepada Kyun Hong-yeon. Namun, wanita itu mengelak dari pertanyaan, mengatakan bosnya ingin merahasiakan identitasnya untuk saat ini. Protagonis kita menyadari, dia sama sekali tidak tahu siapa dirinya dan bertanya bagaimana dia berencana membantunya. Dengan senyum percaya diri, dia berkata dia bisa menengahi situasi jika dia berlutut dan meminta maaf. Kemudian dia menawarinya pekerjaan pengawal dengan gaji 200.000 setahun. Jia Yao menjadi cemburu dan mengeluh kepada neneknya bahwa Kyun Hong-yeon mencoba melawan keluarga mereka. Namun sang matriark mengakui bahwa wanita itu sangat pintar, itulah sebabnya dia memegang posisi setinggi itu. Dia adalah tipe orang yang tidak pernah menyinggung siapapun tanpa alasan dan bisa membuat pria manapun jatuh cinta padanya. Dihadapkan dengan proposal itu, protagonis kita hanya menatapnya dengan serius dan menolak tawaran itu. Jawabannya yang tak terduga membuat Jia Yao benar-benar terkejut, tidak dapat mengerti mengapa dia menolak. Kyun Hong-yeon juga menjadi sangat marah karena ditolak di depan umum dan menyuruh pria itu mengulangi apa yang baru saja dia katakan. Protagonis kita membalas tatapannya dengan tatapan tegas dan menantang, tidak menunjukkan rasa takut pada wanita itu. Sesaat kemudian, dia mencondongkan tubuh ke dekat telinganya dan mengulangi dengan keyakinan bahwa dia menolak tawaran itu. Gerakan berani dan kedekatan pemuda itu membuat wanita berkuasa itu benar-benar terdiam dan tersipu. Wang Jikyang menjadi kesal dengan adegan itu, tetapi Ye Chen mengatakan dia hanya berbicara dari dekat agar wanita itu bisa mendengarnya dengan jelas. Dengan wajah memerah karena marah, Kyun Hong-yeon memberitahu protagonis kita, dia sangat berani karena menantangnya. Sejak saat itu, dia beralih ke sang matriark dan menyatakan bahwa dia akan mendukung keluarga Wang dalam menghancurkan Ye Chen.
Mendengar ini, Jia Yao dan para tamu merayakannya karena sekarang pria itu sama sekali tidak punya kesempatan di kota. Protagonis kita kemudian bertanya, apakah keputusannya bersifat pribadi atau mewakili seluruh grup Hua Chenin. Dia kemudian mengingatkannya bahwa dia hanyalah wakil presiden dan tidak punya hak untuk berbicara atas nama perusahaan. Para tamu mulai berbisik setuju bahwa dia tidak bisa membuat keputusan sebesar itu sendirian. Karena ini, Kyun Hong Yeon mengarang sesuatu saat itu juga, mengklaim presiden baru dan misterius dari grup itu adalah kekasihnya. Ye Chen benar-benar terkejut dan bertanya-tanya pada dirinya sendiri, kapan tepatnya dia menjadi kekasih wanita ini. Dia menentang kebohongannya tepat di depan wajahnya, tetapi wanita itu mengulanginya dengan keyakinan agar semua orang mendengar. Para tamu segera mempercayainya dan mulai mengkritik protagonis kita karena berani menantangnya. Wang Jikyang sangat gembira sekarang percaya bahwa dana 70 Tiu Murisibibu sudah di tangan. Kyun Hong Yeon kemudian meminta semua orang untuk menjaga hubungan mereka sebagai rahasia untuk melindungi privasi mereka. Protagonis kita hanya menyeringai kecil, menyadari dia takut kebohongannya terbongkar. Wanita itu memperhatikan senyum mengejeknya dan bertanya dengan jengkel apa yang lucu dari situasi ini. Tapi dia hanya berpikir dalam hati bahwa sang presiden memang kaya dan tampan, tapi wanita itu bukan tipenya. Kim Hong In terus berbohong, mengatakan presiden jatuh cinta padanya, dan bahkan menyewa sebuah pulau untuknya. Protagonis kita tertegun oleh ceritanya tetapi memutuskan tidak ada gunanya berdebat. Jadi, dia menoleh ke Jia Yao dan memberitahunya sudah waktunya pergi ke kantor catatan sipil untuk menyelesaikan perceraian. Tapi Wang Xiaowei menghentikan mereka, menyuruh mereka untuk tetap tinggal untuk perjamuan ulang tahun sebelum mereka menghilang dari kota. Sepupunya kemudian memuji Ma Hun karena telah mempermalukan Ye Chen sebelumnya dan mantan bosnya berkata seharusnya dia merekamnya. Mendengar ini, mata protagonis kita berkilat marah dan dia memutuskan bahwa Ma Kun harus membayarnya. Dengan itu, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon tepat di depan semua orang, tidak peduli siapa yang menonton. Di telepon, seseorang memanggilnya tuan muda ketiga dan dia bertanya tentang CEO tuan-tuan. Ye Chen kemudian memerintahkan agar lisensi agensi pengiriman kota itu dicabut segera. Di seberang telepon, pria itu mengonfirmasi bahwa CEO akan melakukan apa saja untuk bertemu kakeknya. Protagonis kita kemudian mengatakan akan mengatur makan malam untuknya sebagai hadiah atas kerja bagusnya. Setelah dia menutup telepon, keheningan menyelimuti aula dan semua orang hanya menatapnya. Wang Xiaowei mulai tertawa terbahak-bahak dan bertanya siapa Ye Chen menurutnya, sehingga membuat ancaman konyol seperti itu. Ma Kun juga mengejek pria itu, mengatakan dia tidak menipu siapapun dengan pertunjukan kecil itu. Pria itu bahkan menyebut kakeknya petani tua, dan mengatakan CEO itu terlalu kaya bagi mereka. Akun Hong Yun menyaksikan adegan itu dalam diam dengan tatapan curiga saat ketegangan di ballroom semakin meningkat. Tepat pada saat itu, telepon Ma Kun berdering. Dan dia sangat senang, mengira itu CEO Wu yang menelepon untuk memperbarui kontrak. Namun, ketika dia menjawab panggilan itu, suara di seberang telepon dengan dingin memberitahunya bahwa kualifikasi agensinya telah dicabut berlaku segera. Mantan bos itu langsung pucat dan keringat dingin mulai menetes di wajahnya saat mendengar berita buruk itu. Putus asa, dia melihat para tamu dan berpikir bahwa dia tidak boleh dipermalukan di depan begitu banyak orang penting. Jadi bajingan itu mulai berbicara dengan keras, berbohong kepada semua orang bahwa kontraknya diperbarui dengan biaya 8.000 ribu. Sementara suara di telepon mengatakan, kemitraan telah berakhir, Ma Kun terus berpura-pura mereka akan pergi minum untuk merayakannya. Dia mengucapkan selamat tinggal, menjanjikan kerjasama yang menyenangkan di masa depan, bahkan saat CEO memanggilnya orang gila di telepon. Dia kemudian menutup telepon, tertawa gugup sementara protagonis kita melihat langsung melalui tindakan menyedihkan yang dilakukan pria itu. Ma Kun kemudian menoleh ke tamu lain dan meyakinkan mereka dengan wajah datar bahwa kesepakatan itu benar-benar selesai. Mendengar kabar baik itu, Wang Xiaoyi mengajak bersulang, dan pembohong itu meminum anggur yang bercampur dengan air matanya sendiri yang putus asa. Tapi Ye Chen memperhatikan air mata pria itu dan menyadari dengan seringai bahwa langkah yang dia ambil berhasil dengan sempurna. Wakil presiden menganggap air mata itu aneh dan bertanya apakah dia baik-baik saja, tetapi pria itu membuat alasan bahwa minuman keras itu salah masuk. Mendengar itu, pahlawan kita melipat tangannya dan bertanya terus terang mengapa dia tidak memberitahu semua orang bahwa dia kehilangan agensinya. Marah karena terbongkar, Ma Kun berteriak bahwa kantor pusat mengambil alih dan mengatakan itu tidak ada hubungannya dengan pemuda itu. Protagonis kita bahkan tidak peduli dengan tuduhan itu dan dengan tenang mengatakan dia tidak akan membuang waktu berdebat karena dia tahu yang sebenarnya.
Ma Kun berkeringat deras, tetapi para tamu ragu bahwa menantu numpang yang tidak berguna akan memiliki kekuatan untuk menjatuhkan seluruh agensi. Namun Kyun Hong Yeon menjadi termenung, menatap pemuda itu dengan curiga dan bertanya-tanya apakah dia benar-benar orang yang kuat. Tepat setelah itu, Jia Yeo maju untuk menenangkan suasana, meyakinkan semua orang bahwa mantan suaminya hanyalah orang udik tanpa pengaruh. Dia terus mempermalukan pemuda itu, mengatakan bahwa jika dia mengenal orang penting, dia tidak akan pernah membiarkan dirinya diperlakukan seperti anjing. Sang matriark setuju, menertawakan situasi itu, karena dia percaya tuan muda terlalu manja untuk menanggung begitu banyak kesulitan. Mencoba menyelamatkan muka, Mekan memamerkan sebotol anggur yang sangat mahal, tetapi terganggu oleh para pelayan yang memanggil semua orang untuk makan. Menyaksikan adegan itu, pahlawan kita menyadari betapa materialistisnya keluarga itu dan mengerti sepenuhnya mengapa dia dikhianati. Pada saat itu, Kepala Koki mengumumkan bahwa perjamuan akan segera dimulai dan meminta semua orang untuk menuju ke aula utama. Saat mereka berjalan, Gia berbisik agar dia menunggu sampai setelah makan malam untuk meresmikan perceraian agar tidak merusak pesta. Dengan sedikit pilihan, protagonis duduk sendirian di meja di belakang, memutuskan untuk menunggu sampai semua orang selesai makan. Tiba-tiba, seorang tamu wanita di sebelahnya membuat keributan hanya karena sendoknya menyentuh sendoknya, bersikap seolah-olah dia adalah sampah. Chen mengabaikan drama itu dan memperhatikan hidangan yang disajikan adalah sup pepaya, yang terkenal membantu pertumbuhan aset tertentu. Dengan tatapan menilai, dia berkomentar bahwa dia mungkin tidak perlu memakannya, membuat wanita itu marah dan bingung. Wanita itu berdiri dengan marah, tetapi pemuda itu hanya melirik asetnya yang besar, menunjukkan bahwa dia sudah sangat cukup. Wanita itu mengubah nada bicaranya dan menyuruhnya untuk memakan sup itu sendiri, berpura-pura tidak mengatakan apa-apa, tetapi berpikir dia menyebalkan karena bahkan tidak melihat wajahnya. Sementara pria itu hanya meminum kuahnya dengan ekspresi bosan. Sesaat kemudian, dia berlari ke neneknya dan mengeluh bahwa Ye Chen tidak seharusnya diizinkan makan di sana, mengklaim menantu yang tidak berguna itu bahkan tidak membawa hadiah ulang tahun dan tidak berhak berada di perjamuan. Wanita itu terus menyusahkan, menyatakan bahwa keluarga perlu memiliki integritas dan mereka hanya akan memproses perceraian setelah makan, tetapi bersikeras menunjukkan bahwa ini adalah ulang tahun ke-80 dan pria itu datang dengan tangan kosong. Protagonis kita mendengarkan semuanya dalam diam, merenungkan bahwa jika bukan karena desakan sang matriark untuk melarang perceraian selama 3 tahun, misinya akan gagal sejak lama. Jadi dia sebenarnya berterima kasih atas aturan absurd itu. Karena hari ini adalah hari dia secara resmi meninggalkan keluarga, Ye Chen memutuskan dia harus memberikan sesuatu sebagai balasannya dan mengeluarkan ponselnya, menelepon seorang bawahan untuk menyiapkan hadiah dan mengirimkannya ke hotel segera. Melihatnya di telepon, Jia Yu mencibir, bertanya apakah dia menemukan hati nuraninya di tempat sampah, dan dengan sombong memperingatkannya bahwa keluarga Woong tidak akan menerima sampah murahan apapun yang dia kirimkan di depan semua orang. Istrinya terus mempermalukannya, menyuruhnya berhenti mempermalukan dirinya sendiri karena dia hanyalah seorang benalu, dan bahkan menawarkan untuk mengirim seseorang untuk membeli sesuatu yang layak agar dia bisa berpura-pura memberikannya kepada nenek hanya untuk menyelamatkan muka. Namun pahlawan kita terus makan dengan tenang, mengabaikan teriakannya, yang membuat wanita itu marah, berteriak dan bertanya apakah dia sudah tuli, tetapi pemuda itu bahkan tidak repot-repot mengangkat kepala dari piringnya. 10 menit berlalu dan seorang kurir sederhana berhelm kuning bergegas masuk ke lobi hotel yang mewah, sangat kontras dengan kekayaan di sekitarnya saat dia mencari penerima paket mendesak itu. Seorang anggota staf menghentikan pria itu di pintu masuk, mengatakan ini adalah pesta pribadi dan orang luar tidak diizinkan masuk, tetapi pria itu dengan rendah hati menjelaskan bahwa dia hanya di sana untuk mengantarkan hadiah ulang tahun dan kemudian dia akan pergi. Menghadapi situasi tersebut, kurir itu melihat sekeliling, sedikit bingung, dan dengan sopan bertanya siapa yang merayakan ulang tahun hari ini agar dia bisa mengantarkan paket itu kepada orang yang tepat. Wang Xiaoyi berdiri, mengira itu makanan. Pria itu menjelaskan bahwa dia bertemu dengan seorang pemilik Rolls-Royce di jalan yang memberinya 500 hanya untuk membawa paket itu ke hotel secepat mungkin. Mendengar kata-kata Rolls-Royce, sepupu sombong itu segera berasumsi hadiah itu dari orang besar untuk neneknya, dan dengan senyum serakah mengulurkan tangannya, menyuruh kurir untuk segera menyerahkan paket itu. Rasa ingin tahu memenuhi aula untuk melihat apa yang ada di dalam kotak misterius itu yang dibawa atas perintah seorang jutawan, dan Wang Xiaowei dengan hati-hati membukanya, berharap melihat sesuatu yang mengesankan. Ketika tutupnya terbuka, cahaya hijau bersinar terang, dan dia berkeringat dingin, benar-benar terkejut menyadari itu adalah sepotong giok es yang sangat indah dan berharga, bernilai kekayaan nyata.
Rahang Wang Xiaoi ternganga saat dia memeriksa perhiasan itu, dan dia berteriak agar semua orang mendengar bahwa giok itu sangat jernih dan bernilai setidaknya 10.000 ribu. Mendengar ini, para tamu mulai berbisik, tidak dapat percaya bahwa seorang kurir sederhana membawa sesuatu yang begitu berharga dan bertanya-tanya siapa konglomerat di baliknya. Sementara keributan mengambil alih aula, protagonis kita terus makan dengan tenang, seolah-olah semua keributan itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dari sana, semua orang terpesona oleh keindahan gelang itu, dan bertanya pada matriark Wong siapa jiwa dermawan yang mengirim hadiah itu. Namun, wanita tua itu menatap benda itu, bingung, dan mengakui dia tidak tahu siapa yang mengirimkannya, karena dia tidak mengenal siapapun yang begitu kaya dan misterius. Kim Hong Yin juga terkesan dengan kualitas tertinggi giok itu, dan mulai mencoba menebak siapa pengirim kekayaan semacam itu. Sesaat kemudian, kesombongan menguasai wakil presiden, dan dia mulai membayangkan bahwa mungkin salah satu pelamar kayanya yang mengirimkannya. Wanita itu menipu dirinya sendiri dengan berpikir kecantikannya yang tak tertahankan, membuat seorang tuan muda menghabiskan jutaan hanya untuk mencoba memenangkan hatinya malam itu. Di sisi lain, Wong Jikyong mulai menyombong, mengatakan itu pasti seorang pengagum rahasia yang jatuh cinta pada putrinya yang mengirim paket itu. Berdasarkan asumsi ini, mereka mulai saling memberi selamat, yakin bahwa seorang menantu miliarder yang dermawan akan segera bergabung dengan keluarga. Pahlawan kita menganggap seluruh adegan menyedihkan itu lucu, berpikir bahwa mereka lebih suka menciptakan kebohongan absurd apapun daripada mengakui bahwa dialah yang membeli perhiasan itu. Dia kemudian menyeka mulutnya, berdiri dari meja, dan bertanya kepada istrinya apakah dia sudah selesai makan agar mereka bisa pergi dari sana. Dengan itu, Ye Chen mengumumkan bahwa dia telah mengantarkan hadiah yang dijanjikan, dan sekarang menuntut mereka langsung pergi ke kantor catatan sipil untuk menyelesaikan perceraian segera. Mata Jiao terbelalak kebingungan, dan dia mempertanyakan kapan dia pernah mengantarkan hadiah, karena dia tidak melihatnya mengangkat satu jari pun sepanjang malam. Jadi, protagonis menunjuk jari tepat ke neneknya, dan mengungkapkan di depan semua orang bahwa gelang senilai 10.000 ribu adalah hadiahnya. Xiaoyi menunjuk balik ke wajah protagonis kita, berteriak bahwa dia tidak tahu malu dan tidak akan pernah punya uang untuk membeli perhiasan seperti itu, bahkan dalam 1000 tahun. Sepupu itu melanjutkan drama, memberitahu Jie Yao untuk tidak membiarkan suaminya mempermalukan dirinya sendiri, mengklaim itu pasti seorang pelamar kaya yang mengirim hadiah itu. Dengan itu, sang istri buru-buru menarik pemuda itu, mengatakan mereka harus bergegas ke kantor catatan sipil, karena dia tidak tahan menikah dengan seorang pecundang sedetik pun lagi. Sebelum pergi, Ye Chen menatap wanita tua itu dan berkata dengan serius bahwa untuk 3 tahun kebersamaan mereka, gelang itu adalah hadiah perpisahannya untuk keluarga. Jie Ayao mengabaikan isyarat mulia itu dan berteriak agar dia berhenti menyombong dan pergi saja, menegaskan bahwa dia tidak lain adalah aib berjalan bagi klan Wong. Tepat pada saat itu, Wong Xiaoyi muncul dengan tatapan mengancam, menyuruh mantan saudara iparnya untuk naik kereta dan menghilang dari Yunzhou segera setelah dia menandatangani surat cerai. Tapi pahlawan kita tidak gentar dengan ancaman itu dan dengan dingin menjawab bahwa kebebasannya adalah miliknya sendiri dan tidak ada yang berhak memutuskan di mana dia harus atau tidak boleh tinggal. Sesaat kemudian, dia sedang menunggu tumpangan di trotoar ketika sebuah mobil mewah melintas dan berhenti mendadak di depannya untuk satu ejekan terakhir. Di dalam kendaraan, Fang Qiao menyeringai jahat di sebelah wanita itu, mengatakan pemuda itu tidak layak duduk di BMW dan seharusnya naik sepeda sewaan saja. Sang kekasih tertawa lagi, memberitahunya bahwa mereka akan menunggu di pintu masuk gedung pemerintah, meninggalkan protagonis kita di pinggir jalan. Dihadapkan dengan situasi yang memalukan ini, Ye Chen hanya memanggil taksi biasa dan meminta sopir untuk membawanya langsung ke kantor urusan sipil untuk menyelesaikannya. Begitu mereka tiba, mereka segera memasuki ruang mediasi, di mana suasananya dingin dan birokratis, menandai akhir definitif dari pernikahan yang diatur itu. Prosesnya cepat dan hanya dalam beberapa menit, staf menyerahkan sertifikat merah, mengesahkan perceraian dan memutuskan ikatan di antara mereka. Memegang dokumen itu, pemuda itu merasakan beban terangkat dari pundaknya dan berpikir dengan lega bahwa setelah 3 tahun menderita, dia akhirnya tidak lagi menjadi menantu numpang. Tetapi di jalan keluar, Fang Qiao muncul untuk mengejeknya, mengatakan dia sekarang telah berevolusi dari menantu yang tidak berguna menjadi menantu yang ditinggalkan, sementara Ye Chen fokus pada ujian berikutnya. Protagonis kita bahkan tidak peduli dengan ejekan itu dan hanya menjawab dengan dingin bahwa dia tidak ingin berurusan lagi dengan wanita itu, berbalik dan berjalan pergi. Jaeyo marah karena diabaikan dan terus berteriak di tengah jalan, menyebut mantan suaminya menantu yang tidak berguna dan ditinggalkan saat dia masuk ke dalam taksi. Wanita itu masuk ke mobil mewah, masih marah dan memerintahkan Fang Qiao untuk mengikuti kendaraan pria itu untuk memastikan dia meninggalkan kota. Sang
Sang kekasih menurut dengan senyum puas di wajahnya, yakin bahwa Ye Chen langsung menuju stasiun kereta untuk melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya. Saat mereka membuntuti taksi melalui jalan-jalan yang sibuk, mereka berpikir bahwa karena mereka telah memblokir semua sarana pendukungnya, pemuda itu tidak punya pilihan selain pergi. Tapi Jia Yao mulai gelisah di kursi penumpang, mengingat ekspresi percaya diri mantan suaminya, dan merasa ada sesuatu yang sangat aneh dengan seluruh situasi ini. Tiba-tiba, Fang Qiao mengerutkan keningnya dengan bingung, menyadari bahwa rute yang diambil taksi itu tidak mengarah ke stasiun kereta maupun terminal bus. Mantan istri bertanya, apakah itu jalan menuju bandara, tetapi sopir menyangkalnya, mengatakan bahwa arah ini mengarah langsung ke distrik kayak XH. Mendengar ini, wanita itu mulai menggigit kukunya dengan cemas, bertanya-tanya apakah pria itu benar-benar berencana untuk tinggal di Yonzhou, bahkan setelah semua yang terjadi. Fang Qiao mencoba menenangkannya dengan mengatakan, pria malang itu mungkin hanya mencari hotel murah, tetapi meyakinkannya bahwa dengan pengaruh mereka, tidak ada yang akan menyewakan kamar kepadanya. 10 menit kemudian, taksi berhenti di depan Hotel Four Seasons yang mewah di Westlake, membuat pasangan yang mengejarnya benar-benar bingung. Melihat protagonis kita menaiki tangga masuk, Fang Qiao mencibir, mengatakan dia pasti ke sana hanya untuk melamar pekerjaan sebagai pelayan atau petugas kebersihan. Jia Yao marah dengan keberanian pria itu, karena mereka sudah menegaskan di perjamuan bahwa dia dilarang mendapatkan pekerjaan apapun di kota itu. Bertekad untuk mempermalukan pemuda itu sekali lagi, sang kekasih mengambil ponselnya dan menelepon seorang kenalan yang bekerja sebagai manajer di hotel untuk memasang perangkap. Pria itu kemudian memerintahkan manajer untuk tidak mempekerjakan seorang pria bernama Yeo Chen yang baru saja masuk, berpikir dia sedang menghancurkan hidup pahlawan kita. Namun, ekspresi sang kekasih berubah drastis saat mendengar jawaban manajer, dan dia berteriak kaget, membuat Ji-oh bertanya dengan ketakutan apa yang salah. Pria itu menutup telepon, bingung, dan menjelaskan bahwa karyawan itu telah memeriksa semuanya, tetapi memastikan tidak ada yang datang mencari pekerjaan, yang membuat mereka berdua bertanya-tanya tentang alasan kunjungannya. Dihadapkan dengan misteri ini, mata Fang Qiao melebar, dan dia menyarankan kemungkinan absurd bahwa protagonis kita tidak ke sana untuk bekerja, tetapi untuk menginap sebagai tamu. Mantan istrinya langsung menertawakan gagasan itu, mengatakan itu tidak mungkin karena satu malam saja biayanya 8.000, dan dia telah menyita semua kartunya, hanya menyisakan uang receh untuknya. Meski begitu, sang kekasih tidak puas dan memutuskan untuk masuk ke hotel untuk mencari tahu kebenarannya secara pribadi bersama kenalannya yang seorang manajer. Tiba di lobi, mereka menerima konfirmasi mengejutkan bahwa Ye Chen memang sudah check-in dan bahkan membayar di muka untuk menginap selama 7 hari penuh. Mendengar ini, rahang pasangan jahat itu ternganga, menghitung bahwa aksi kecil ini menghabiskan lebih dari 50.000 dan mereka tidak percaya pria tak berguna itu punya uang sebanyak itu. Tepat setelah itu, Fang Qiao menuduh pria itu telah menggelapkan uang dari belanjaan dan makanan anjing selama bertahun-tahun, menyebut pahlawan kita pencuri tak tahu malu. Namun, resepsionis menyela ledakan amarah mereka dengan senyum malu-malu dan memberitahu mereka ada kesalahan karena tamu itu tidak memesan kamar biasa, melainkan kamar presidensial. Pengungkapan ini menghantam mereka seperti bom atom, membuat mereka berteriak serempak, benar-benar ketakutan dengan apa yang baru saja mereka dengar. Keringat menetes di dahi Fang Qiao saat dia menghitung ulang, menyadari bahwa aksi itu sebenarnya menghabiskan lebih dari 500.000 karena kamar mewah itu harganya 80.000 semalam. Benar-benar pucat, dia menoleh ke Jia Yao dan bertanya apakah dia benar-benar yakin mantan suaminya menabung 500.000 hanya dengan menyimpan uang kembalian dari membeli roti karena perhitungannya tidak masuk akal.